Kali ini kita akan membahas proyek ketiga dari materi Cisco ya. Nah, teman-teman bisa melihat topologi secara gambaran besar di sini ada beberapa perangkat yang memang harus kita hubungkan. Nah, nantinya seluruh segmen atau perangkat-perangkat yang ada bisa saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa panduan yang memang harus kita perhatikan. Pertama, nantinya di sini perangkat-perangkat router itu kita routing. Nah, di sini kebetulan panduannya mengarahkan kita mengerjakan secara static routing dan dynamic routing. Tapi kita nanti mengerjakannya secara dynamic saja ya. Nanti kita bisa ambil sampel protokol routingnya itu menggunakan EIGRV. Baru di sini nanti kita men-setting VLAN ya. VLAN ada beberapa VLAN yang harus kita konfigurasi, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 dan VLAN 40. Nah, teman-teman nanti coba konfigurasi, baru tentunya nanti ada trunking ya, baru DHCP VLAN, bagaimana teman-teman men-setting IP secara otomatis melalui VLAN yang ada, baru perangkat wireless ya teman-teman di sini, dan tentunya DHCP server dan DNS server ya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja mengkonfigurasi terlebih dahulu yaitu router 1 di sini ya. Kita mulai saja. Oke, di sini ada dua segmen. Kita setting dulu IP-nya. Bisa diperhatikan, mohon diperhatikan interface apa atau port apa yang digunakan. Iya, berapa IP R1 teman-teman bisa melihat di sini ya. Oke, IP gateway di DNS servernya itulah IP R1 atau router pertama ini yang mengarah ke DNS server. Silakan di input 1 ya berarti ya. Nah, prefixnya kebetulan per 24. Nah, ini kita ambil IP-nya. Ini 1 ya. Oke. Kita coba cek apakah IP-nya sudah ada. Oke, sudah ya, teman-teman ya. Dan di sini sudah statusnya sudah up, status dan protokolnya kecuali yang Flash Ethernet 01 protokolnya masih down yang mengarah ke router 2, teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita coba routing. Oke, kita menggunakan dynamic aja semua ya. Oke, selesai teman-teman. Kalau kita cek user IP root ya. Ini masih belum ada ya. Nah, karena memang kita belum kerjakan yang di router 2. Nah, sampai di sini sebenarnya untuk pengerjaan di router 1 sudah selesai. Kita jangan lupa simpan ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke router yang kedua, teman-teman.
Nah, ada 4 jalur di sini yang ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah ya. Teman-teman bisa memperhatikan interface apa yang digunakan ya di sini. Ini ya 12.2 ya. Oke. Yang ke kanan oke, yang ke kanan sudah, yang ke kiri ya, teman-teman ya. Ini belum aktif karena router 3-nya belum juga aktif ya. Kita coba ubah di sini ya, teman-teman, yang FA01. Ini bukan 1 ya, tapi 2 ya, supaya gampang diingat bahwa ini router 2. Ini ke kiri sudah 21 ya. Oke, 23 ya. Yang ke bawah sekarang ya. Oke, kita coba cek. Nah, bagaimana? Oke, semuanya terakhirnya 2 ya, supaya gampang diingat bahwa ini router 2. Nah, kecuali yang ini masih down ya, tidak ada masalah, teman-teman ya. Oke. Nah, kita coba routing saja. Oke. Oke, sudah selesai. Kita simpan ya, teman-teman ya. Oke, untuk yang R2 cukup dulu, kita mengarah ke router ketiga ya. Di sini kita coba konfigurasi. Ini ada berapa jalur ya? 1, 2, 3 ya, teman-teman. Kita mulai di yang ke kanan dulu ya. Ini coba dulu ini. Oke ya, ini FA00, FA01, S0/1/0 ya. Kita satu-satu konfigurasi. Ups. Ini berapa dia ini? Oke, ya ini ya. Oke. Ini kita kasih 3 saja supaya gampang diingat bahwa ini router 3 ya.
Nah, ini. Oke, yang ke kanan sudah. Yang sekarang yang ke kiri, teman-teman. Ini IP-nya. Nah, ini ada panduan di sini. Networknya 113 ya. Kita buat berarti IP-nya 1 ya. Sorry, ini kita supaya gampang diingat, teman-teman. Ini 3 aja semua ya. Supaya gampang diingat. Oke, yang ke atas. Yang ke atas itu 0/0 ya. Ini 1, 3. Oke, ini kita coba lihat. Ada 3 IP yang seharusnya muncul di sini. Oke, sudah up semuanya statusnya. Kita jangan lupa simpan. Oh ya, kita langsung routing ya, teman-teman ya. Sebelum kita simpan, kita samakan semua saja. Semua net. Oke. Oke, kita simpan teman-teman. Oke, untuk proses di router yang ketiga dalam hal ini sudah selesai. Tapi di sini ada panduan yang mengharuskan kita memberikan IP secara otomatis kepada klien di sini ya, secara wireless. Jadi kita perlu memberikan IP. Nah, di sini IP yang akan diterima oleh si klien laptop di sini ini bukan berasal dari access point ya, tapi dari routernya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman saya kira sudah pernah kita pelajari di awal semester yang lalu. Ya, saya akan pandu. Ya, kita namakan aja klien ya. Oke. Ya, networknya berapa? Ya, mengarah ke klien. Ini per 24 ya. Oke, baru kita cek default root-nya. Tentunya default root router R3. Ya, supaya gampang. Ini DNS servernya. Ya, tentunya ini ya IP yang di sini. Teman-teman ya, ini DNS servernya kebetulan ada di sini. Ini kalau kita lihat IP-nya ya 111, 111, 111, 2 ya teman-teman. Jadi kita setting sesuai dengan IP DNS servernya. Nah ini ya. Oke, ini sudah selesai. Ya, harusnya nantinya ini harus diterima ya teman-teman di sini. Oke, sudah muncul di sini teman-teman. Nah, ini sudah ya. Otomatis ini ya. Nah, ini kita lihat, ini pastikan di sini di HCP ya, harusnya muncul di sini. Oke, sudah dapat ya. Nah, kita lanjut teman-teman ke R4 di sini ya. Nah, jadi fungsi access point di sini apa? Hanya melempar saja, meneruskan apa yang dilakukan router dalam hal ini di HCP ya. Oke, di sini berapa IP yang kita akan konfigurasi, teman-teman secara fisik
harusnya ini kita bisa lihat ini 3 ya, 1, 2, 3. Tapi kita bisa lihat kalau secara fisiknya ini secara konsep topologi ini ada pilar di sini, sebelah kanan juga seperti itu. Jadi walaupun secara fisik ada 3, tapi di sini secara logik ini kita bagi 2. Jadi nanti teman-teman di sini ada 2 IP yang mengarah ke pilar 10 dan pilar 20 yang harus kita perlu konfigurasi di R4. Nah, untuk yang ke kanan ini kebetulan hanya satu pilar, jadi kita konfigurasinya satu IP saja. Oke, kita kerjakan ya teman-teman ya. Kita ke atas dulu. Ini 4 saja supaya kita ingat bahwa ini router 4 ya. Yang terakhirnya. Oke. Kita buat ke kanan dulu ya. Ini kita lihat di sini EPA berapa ya? Ini EPA 01 ya. Ini jangan salah, ini yang ini dia. Ini EPA 01. Ya, kita masuk down dulu. Iya, ini mengarah ke pilar 30. Oke. Pilar 30 berarti kita ini masih ingat ya encapsulation.1 key ya. Ini 30 baru kita buat IP-nya. Nah, berapa IP-nya? Nah, teman-teman di sini bisa kita lihat. Nah, ini dia IP default gateway-nya 330.30.34. Itulah IP yang kita akan konfigurasi, kita setting di IP R4 yang mengarah ke pilar 30. Oke. Nah, selesai di sini. Nah, sekarang kita arahkan ke pilar 10, teman-teman. Tapi sebelumnya kita jangan lupa ini no shutdown dulu ya. Ini berapa dia ini? Oh, 00 ya, sorry. Ini 00 teman-teman ya. Ini 00, kita no shutdown dulu ya. Oke, baru kita bikin arahkan ke pilar 10. Ya, IP address-nya berapa? Nah, ini tentunya sama seperti yang mengarah ke pilar 30. Di sini IP default gateway-nya 10.10.10.4 ya. Nanti juga seperti itu. Ini ya 2024. Itulah yang kita akan setting IP dari R4 yang mengarah ke pilar 10 dan mengarah ke pilar 20. Ini oke. 20. Sorry, ini 10. Ini dulu ya, kita letakkan. Baru ini, sorry ya, ini sama, ini dulu, baru IP address-nya langsung aja kita ambil dari sini, teman-teman. Oke, kita tinggal mengganti yang ini, 20. Oke. Nah, kita coba cek. Nah, ini ya, ada 4 berarti ya. Oke, ini sudah benar. Ini yang 30, ini. Oh, ini kita tadi ada kesalahan sedikit ya. Jadi kita hapus dulu nih. Kita arahkan ke 0/1 dulu ya. Berarti no terpis FA 0/1 titik 10. Kita kasih no. Ya, ini kasih no artinya mau menghapus yang ini. Ya, oke. Nah, coba kita cek lagi ya. Nah, sudah hilang ya, teman-teman ya. Sudah hilang. Oke. Jangan
Jangan lupa disimpan, tapi sebelumnya kita routing dulu ya teman-teman ya. Sama dengan yang router sebelumnya, kita routing. Oke, kita simpan teman-teman. Selesai untuk yang R4 ya. Jadi sampai di sini kita sudah bisa menyelesaikan di router-router yang ada. Nah, kita lanjut saja supaya cepat ya. Ini MLS. Ya, saya pernah sampaikan bahwa MLS ini sebenarnya switch yang bisa bekerja di layer 2 dan layer 3. Secara prinsip, secara basic dia sebenarnya bekerja di layer 2 karena dia perangkat switch ya, bukan router. Tapi di sini ada fitur tambahan ya, dia bisa bekerja di layer 3. Makanya namanya multi layer switch. Bekerja di lebih dari satu layer. Oke, kita saja. Nah, kita buat VLAN dulu ya. Teman-teman ingat ini switch. Kalau VLAN tentunya settingannya di switch ya. Kita coba buat VLAN dulu teman-teman, VLAN 40 ya. Oke, name-nya kita buat sama aja. Nah, nama di sini nggak boleh dipisah ya, karena kita membuat satu penamaan ya, bukan dua. Jadi kita satukan saja. Nah, kita coba assign ya, kita pasangkan ke port yang digunakan FA02 dan FA03 ya. Jadi kita coba, ini pakai range ya. Saya exit dulu. Nah, ini pakai range ya teman-teman, karena lebih dari satu ya. Port yang digunakan FA02 sampai 3 ya. Ini switch. Ingat ya, mau diakses ya. Nah, ini switch akses VLAN 40 ya. Nah, setelah itu teman-teman kita coba buat IP ya. Tadi sudah di awal sudah saya sampaikan bahwa ini sebenarnya MLS ini bekerja di dua layer. Nah, untuk layer 2 sebagai switch ini sudah kita kerjakan untuk men-setting VLAN ya. Nah, tapi ada tambahan pekerjaan yang lain yang dia harus kerjakan teman-teman di sini, yaitu fungsinya sebagai router, artinya bekerja di layer ketiga. Nah, kita buatkan router di sini ya, router sehingga nanti teman-teman buatkan IP sehingga teman-teman nanti kita bisa melihat bahwa ini berfungsi sebagai router juga. Oke, kita coba buatkan IP-nya yang mengarah ke kanan, VLAN 10, baru yang mengarah ke sini ya. Oke, VLAN 40 teman-teman. Ya, IP address-nya berapa di sini? Ya, tentunya karena nanti di sini DHCP ya berarti kita buat aja ini 4 ya. Satu aja ya. Satu. Karena ML 1 ya, supaya nggak lupa. Nah, baru yang ke kiri, terpaste ini FA0/1. No, ini tambahan ininya kita coba setting seperti ini, no switch port ya. Bukan no shutdown ya. Oke, baru kita setting IP-nya. Nah, berapa dia? 21, 21, 21, berapa ya? Kita mau satu saja nih ya, supaya gampang ya diingat. Oke, selesai buat IP ya. Nah, sekarang di sini ada panduan bahwa DHCP VLAN 40 artinya nanti klien-klien di sini itu akan mendapat IP secara otomatis dari MLS ini. Dengan catatan MLS ini memfungsikan perangkatnya secara atau yang bekerja sebagai router ya. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti ini tadi juga.
secara prinsip ya. Nah, teman-teman kita coba ya IP DHCP pool ya, namanya apa ya kita buat ya. Ya pilihan 40 aja supaya nggak lupa ya. Oke, setelah itu ya networknya ya. Tentunya segmen yang ke kanan teman-teman. Networknya sorry, ini netmaxnya belum ada. Oke, setelah itu default rootnya ya pasti ya IP si router MLS tadi ya. Oke, setelah itu DNS servernya teman-teman sama seperti yang di atas ya. Tadi IP di sini, nih sama ya. Iya, oke, selesai. Nah, harusnya juga kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat harusnya sudah muncul IP-nya. Nah ini sudah otomatis ya. Oke, ini kita lihat teman-teman. Nah ini sudah muncul ya teman-teman ya. Harusnya muncul. Di sini juga seperti itu teman-teman. Nah ini kita statik dulu baru DHCP ini muncul nanti sampai default sampai DNS-nya. Oke, dapat ya. Nah ini kita. Nah setelah itu apalagi yang dikerjakan di sini tentunya karena dia bisa bekerja di dua layer, kita routing dulu teman-teman. Ya. Tapi sebelumnya ada komen IP routing ya, memfungsikan MLS ini sebagai router. Ini sama teman-teman, kita ya routing ini ke kanan ke kiri ya, 21. Oke. Ya, sudah selesai teman-teman. Kita simpan. Oke. Nah, sudah selesai untuk MLS dan yang terakhir teman-teman yang di sini ya. Kita mulai dari yang pertama dulu deh. Ya, kita buat pilan. Ya. Oke. Ini kita samakan saja namanya. Ingat ya, kita buat pilan yang ke kiri ini dan 10 teman-teman. Name-nya saya samakan aja. Oke. Setelah itu ini FA02 ya. Berarti interface FA02. Ini modenya akses, teman-teman masih ingat ya, sus akses pilan 10. Baru pilan 20 yang di bawah teman-teman. NIM-nya saya samakan aja. Baru interface FA03 ya. Sama. Oke. Nah, ini sorry ini. Oh ya ya. Oh 20 ya. Yes, ini kita cek. Ya, ini kita cek dulu. Nah, ini sudah ada ya, teman-teman ya. Dan portnya juga sudah ada, teman-teman ya. Oke. Dan jangan lupa kita trunking teman-teman yang mengarah ke router ya. Ini menggunakan FA01 ya. Switch mode terang. Oke. Do show interface terang. Kita cek ya. Nah, oke, sudah low ya. Di sini sudah low, statusnya sudah trunking, sudah setuju ini sudah ya. Oke. Ini jangan lupa disimpan, teman-teman. Oke. Nah, ini
sama di IDE di Swiss 2 kita konfigurasi teman-teman. Ini kita lihat VLAN berapa, VLAN 30 ya. Name-nya coba kita lihat ini VLAN port berapa ya, F02 dan F03 ya. Oke. Kita coba interface pakai rings ya. Ini ya, interface sesingkat saja ya. 02 sampai 3 teman-teman. Switch mode access. Switch akses VLAN 30 teman-teman. Oke. Jangan lupa kita trunking ini F01 ya. Switch mode terang. Oke, kita cek Duso VLAN brief. Ya, sudah ini teman-teman. Kita cek juga Duso interface terang. Nah, sudah juga statusnya sudah ada. Nah, jangan lupa disimpan ya. Nah, sampai di sini harusnya sudah bisa ya. Kita cek dulu ya. Ya, ini service-nya ini. Jadi semuanya bisa mengakses yang ini, yang DNS ini ya. Coba kita lihat teman-teman. Dari sini dulu ya. Oke, kita akses. Ini kita lihat dulu nih. Oke, kita lihat dulu. Ya, ini harusnya oke ya. Kita cek dulu. Kita cek ya. Ini kesalahannya di mana? Yang di sini coba kita lihat. Harusnya bisa mengakses ini ya. Ini masalahnya di mana ya? Sebentar ya. Coba saya ping ke sini. Sukses ya. Ini sukses ya. Ini sukses teman-teman. Sukses ya. Sukses teman-teman. Ya, ini sukses. Ya, sukses juga semua antar klien. Sekarang harusnya ini mau ya ke sini. Sukses juga ya. Ini sukses. Sukses ya. Ini sukses. Oke, sukses juga semua. Ya. Ini harusnya coba ping 123 123. Oke, sukses ya. Ini sukses. Kita cek dulu ini sebenarnya tadi kenapa nggak mau ya. Oh iya, DNS servernya 1111. Oke.
ya. Makanya nggak mau ya. Ini sebentar, ini coba dulu. Oke ya. .com ternyata sukses ya. Ini sukses. Sukses. Yang pilihan 10. Sukses. Yang pilihan 20, teman-teman. Sukses. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Nanti silakan coba simulasikan seperti itu. Mudah-mudahan semoga berhasil ya. Oke, makasih.